Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah percaya. Ya, amanu itu ya, fiil itu laku perbuatan. Ya, jadi mempercayai itu ya, itu perbuatan apa? Batin kan. Saya percaya itu kan gerak batin, meskipun tidak diucap. Saya menaruh kepercayaan. Nah, konsekuensinya kalau saya percaya secara batin, ada gerak lahir yang menjalani, melakukan yang dipercayai. Ya. Di sini ittaqullaha itu perintah itu ya. Ittaqullah itu pasti diterjemahkan bertakwalah kepada Allah. Gitu ya. Waqo itu artinya menjaga. Waqo itu menjaga. Makanya ittaqullaha, jagalah dengan serius Allah. Allah kok dijaga gimana sih? Tapi menjaga hak-haknya. Apa hak Allah? Dipercayai, dituruti kehendaknya, dijaga hak-haknya. Apa hak Allah itu? Ditaati. Ya. Allah itu kan tidak kelihatan, tapi perintahnya kan ada, larangannya ada. Larangan itu ditinggalkan. Meninggalkan sebuah larangan itu kan kegiatan. Seperti halnya menjalani satu perintah itu kegiatan. Gitu ya. Apa saja yang diperintah? Ya. Ayo, rukun Islam itu, tiang pokok Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu dijaga. Sholat contohnya, hafidhu, jagalah alas sholawat, semua sholat, wassolatil wusta, dan sholat tengah. Ada yang mengatakan asar karena pergantian waktu malam, siang ke malam. Ada yang mengatakan subuh, pergantian ya, waktu malam menuju siang. Ya, itu bahasanya kan menjaga. Nah, kalau menjaga Allah ya jaga yang diperintahkan, dijaga. Itu maknanya gitu. Haqqa tuqati, nah, sebenar-benarnya, tuqati ya, kamu menjaganya. Ya. Apa dasarnya hadis Ibnu Abbas? Ihfazillah yahfazkallah. Jagalah Allah, kamu akan dijaga oleh Allah. Apa yang dijaga? Yang Allah perintah untuk dijaga, dipelihara. Ihfadho itu maknanya ya, menjaga, memelihara, merawat. Ya, itu maknanya. Nomor 2, wala tamu tunai. Ini penting karena itu muqaddimah, itu pengantar. Pengantar memahami materi. Wala tamutu, asalnya gitu. Dan janganlah kalian mati. Ada nun yang ditasydid, itu artinya apa? Penekanan makna. Ya. Dan janganlah kamu ya benar-benar mati ya. Illa kecuali wawu di sini fungsionalnya adalah wawul hal. Wawu yang menerangkan kondisi keberadaan. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali kondisi kamu saat mati itu muslimun. Muslimun itu orang yang tunduk patuh kepada apa? Standar kepatuhan. Iya. Apa standar kepatuhan? Ya rukun Islam itu. Syahadat itu ada konsekuensinya. Mematuhi ikrar. Kemudian apa? Sholat, zakat, puasa,
haji itu ada standar kepatuhannya. Itu ya, makanya disebut rukun Islam. Itu ya. Surah Ali Imran ayat 102. Berikutnya. Jadi bahasan tauhid itu ya ini. Apa sih isi mentauhidkan Allah itu, menunggalkan Allah itu? Allah itu punya hak yang harus dijaga. Kalau kamu jaga hak-hak Allah, hak kamu dijaga. Gitu ya. Jadi hubungan kita dengan Allah itu apa? Hubungan hak. Ketika Sayyidina Ibnu Abbas dibonceng oleh Rasulullah, ya, khimar, alat angkut yang paling sederhana waktu itu. Ya Ibnu Abbas, atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Ibnu Abbas, tahukah kamu hak Allah 'alal ibadi, atas hamba? Jadi Allah itu punya hak pada seluruh hamba, terutama manusia ini. Tahu kamu? Allahu a'lam, Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Saya tidak tahu ya Rasulullah. Rasul yang lebih tahu, saya tidak tahu. Dijawab, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu. Itu ya. Milik hak Allah yang Allah bebankan kepada manusia, patuhi Allah itu. Menyembah itu patuh. Menyembah itu ono gerak badan, gerak luar, tapi hatinya itu kan merunduk. Ada takut, ada harapan, ada kecemasan kepada Allah. Itu ya, ada cinta, ada benci. Itu hati. Gitu ya. Wala tusyriku bi syai'a. Jangan kau sertakan. Asroka itu menyertakan. Padahal orang musyrik tidak menyertakan selain Allah sebagai tujuan ibadah. Caranya itu ya. Caranya digabung. Cara ketaatan kepatuhannya digabung. Yang gawe coro dewe, ya sampai coro Islam. Nah, menggabung cara ini namanya asroka. Menggabung, menyertakan itu ya. Syarik itu teman, ana huwa syariki. Iki teman saya ini, syarik gitu ya. Nah, makanya musyrik itu orang yang menyertakan. Bisa yo Allah, yo selain Allah, bisa caranya yo coro Islam, yo enggak coro selain Islam. Mungkin dah ini ya? Mungkin sekali. Itu ya. Kemudian atadri mahaqqul ibadi Allah. Kamu tahu? Itu ya. Apa hak manusia atas Allah? Itu ya. Jadi manusia itu punya milik. Yang milik ini akan diberikan oleh Allah, apa yang milik kita ini. Apa itu? Allah yu'adzibahu. Allah tidak menghukum, menyiksa, menurunkan azab ya, man la yusyriku billahi syai'a. Ya, orang-orang selagi kamu tidak menyertakan selain Allah sebagai tujuan ibadah, ketaatan, kepatuhan, tidak menyertakan dengan Islam cara kepatuhan, cara ketaatan, cara peribadatan. Itu hak kita. Itu Nabi. Iya. Apa boleh saya cerita? Apa boleh saya sebarkan ilmu ini? Ojo dhisik. Pokoknya selagi kita tidak musyrik nang Allah, gak disiksa sampai Allah. Nabi, apa perlu saya sampaikan ilmu ini? Iya, ojo dhisik. Idzan yattaqilu. Nanti menungso iku ngandalno ngono tok. Sing penting taat rukun Islam dilakoni. Gak menyertakan selain Allah, ndak gandeng Allah dengan selain Allah sebagai tujuan ketaatannya, tidak gandeng coro Islam dengan coro selain Islam untuk mentaati Allah. Wis mlebu swarga kon. Lama Rasulullah berselang wafat, aku ndak tak simpen, tak nyimpen ilmu gak oleh.
Maka diceritakan oleh Ibnu Abbas hadis ini. Jadi tauhid itu menyebabkan apa? Orang tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, ini pengantarnya itu tadi. Jadi muslimun itu patuh kepada cara ya Islam, patuh kepada Allah sebagai tujuan hidup kehidupan yang kita jalani ini. Berikutnya, kalau tadi ittaqullah, sekarang ya ayyuhan nas, menungso umum. Kalau tadi amanu khusus, annas umum. Tapi ini alam jenis, isim jenis, manusia itu jenis makhluk. Nah, kalau tadi ittaqullah, sekarang ittaqu rabbaka, jagalah penciptamu. Rabb itu bisa bermakna apa? Mencipta, mengatur. Alhamdulillahi rabbil alamin, artinya apa? Segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam ini. Maka tidak sesuatu yang bisa disebut alam itu selain Allah kecuali terkena aturannya. Benar gitu ya? Ittaqu rabbakum, jadi jaga hak-hak penciptamu, jaga hak-hak pengaturmu, jaga hak-hak pemilikmu. Ya, kita ini punya pemilik. Di mana kita tahu? Oh, surat An-Nas sih. Rabbin nas, qul a'udzu bi rabbin nas. Pencipta manusia, pengatur manusia, pemilik manusia, aku berlindung. Ya. Nah, itu. Kita punya raja, malikin nas, rojoi menungso. Ya, tidak ada selain Allah kecuali posisinya sebagai hamba. Ya. Siapa Allah? Pencipta, pengatur, ya, pemilik kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Ada manusia mencipta dirinya sendiri. Selain Allah itu ada yang mencipta dirinya sendiri. Tidak ono. Semuanya itu diciptakan. Tapi ada yang menciptakan semesta, dan pencipta itu tidak diciptakan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Itu pasti manusia mentok di sana. Mentok aku tidak tahu, itu berarti apa? Itulah pengetahuan, batas pengetahuan kita. Dan kita harus mengetahui ada, itu ya, yang tahu tanpa belajar, tanpa diberitahu. Nabi saja diberitahu. Yang tahu tanpa diberitahu, yang adanya tidak didahului oleh tidak ada, dan tidak diakhiri oleh tidak ada, itulah pencipta itu, Rabb. Nah, itu ya. Min nafsin wahidatin, dari satu jiwa. Siapa itu? Adam. Berarti perempuan itu dari mana? Dari lelaki, dari tulang sulbi. Gitu ya. Wa khalaqa, dan Allah ciptakan minha, darinya. Loh, kok minha? Berarti apa? Sawa kalau itu enggak. Ha itu nafas itu tadi. Nafas itu termasuk ismul muannats. Ya. Kata benda yang dikategorikan perempuan. Makanya minha, dari satu jiwa Adam itu ya menciptakan, dia ciptakan zauja, pasangannya, jiwa. Jadi menungso itu disadarkan, kamu itu bukan sekedar pasangan fisik. Kalau pasangan fisik, binatang punya pasangan fisik. Tapi kita pernikahan itu jiwa. Nah, kejiwaan ini yang harus dijaga. Tidak cukup disandangi, tapi harus halal. Halal itu konsumsi jiwa. Tidak cukup dikasih makan, tapi ada makanan yang sifatnya jiwa. Kalau enggak, resah kamu. Apa yang halal? Itu ya. Itu ada, manusia itu ada unsur kejiwaannya. Dan manusia nikah itu jiwa itu. Kalau kontak fisik binatang kan.
Ada binatang terkena hukum kan enggak? Binatang tidak terkena hukum. Kenapa? Binatang itu tidak dikasih akal, tapi dikasih naluria. Buktinya apa? Ya luwe, ya seneng lawan jenise, seneng dolek pangan, seneng dolek papan. Ono kan susuane ta. Tapi ndak kenal teknologi kan. Manusia dikasih akal karena diperintah terbaik, tapi juga nyandangi, mapani, mangani ruh jiwa. Nah, kalau tidak ada perhatian jiwa ini mas resah, tidak bahagia. Jawa Timur ini kan itu santri ini akeh, tapi perceraian ini kok akeh. Apa? Tidak mengerti pembekalan nikah jiwa. Jiwa itu kudu nikah. Itu ya, Jawa Timur itu angka perceraian terbesar se Indonesia di Jawa Timur itu. Apa? Tidak dibekali. Loh kalau upacaranya ya sudah qabil tuh. Angkah tuka wa zawwajtuka bi ibnati siapa? Bi mahri halan qabil tuh. Wis saya. Tapi setelah itu konsekuensinya berat. Harus sandang pangan papan coro nih Islam. Nek enggak bahagia, resah. Lu pengadilan ya jalan masalah biasanya ekonomi belanja ngono tok masalah. Nah, ini yang harus tauhid itu ke sana. Jadi mentauhidkan Allah itu menunggalkan Allah itu pencipta, Allah itu pengatur, yang dengan aturan itu kita menghamba. Bukan mentauhidkan Allah itu Allah. Ya Allah menerangkan tentang dirinya, tidak bisa kita neliti. Allahu alal arsyistawa. Allah bersemayam do ars. Lah apa ngene? Lu sing do ars itu lho. Ars itu makhluk terbesar, sik ngatur menungso. Allah ngatur itu Allah butuh ta? Allah ngelarang, Allah bahaya ta? Nek menungso mone gak dilarang Allah bahaya betul. Enggak, itu Rahman Rahimnya Allah. Allah ngelarang merintah itu Rahman Rahimnya Allah. Sehingga ketika kita bisa taat, alhamdulillah ya Allah. Ojo njaluk ganjaran sih. Wong dikei aturan kok njaluk ganjaran tok. Dengan melaksanakan aturan itu kita merasakan kebahagiaan hidup dunia apalagi akhirat. Nek gak percaya nang pengadilan tinggi agama Islam ndelok. Ya, tiap tahun itu pirang Jawa Timur kok jandae akeh. Ono 500 barang tiap bulan ya. Masya Allah. Ngeri ya. Takono lak santri. Wa basa ya busu itu artinya apa? Allah tebarkan minhuma dari dua pasangan itu. Jadi istri dengan kita itu pasangan partner. Podo-podo pimpinane, tapi yang dominan mencarikan nafkah itu apa? Suami. Oh ngono. Bukan menafkahkan tok sing halal, wajib nek gak dosa. Jadi awak dhewe iku nek gak mencarikan sandang pangan papan untuk rumah tangga kita itu dosa itu. Itu ya, tapi sing halal. Itu ya, nek gak halal dosa itu tiap hari dosa. Lu wis nyandangi dosa tapi wong gak gawe syariat Islam. Itu ya. Sudah saya kasih konsumsi makan ini ya haram. Lu bukan babi, ya babi kan materinya, tapi nek nyolong meskipun gak babi haram. Iki babi tuku halal. Cara diwale babi tuku gak menghalalkan wis tuku. Tuku kan syariat. Iki enggak beras tapi nyolong. Padha mesti sing halal. Ya padha ae. Maka tujuan Allah, caranya Islam. Coro jangan digandeng. Tujuan Allah. Jadi rijalang jenis kelamin lelaki kathirun banyak sekali, wanisa dan wanita. Apa lelaki ini kalau didahulukan? Ya memang teko laki. Siti Hawa dari lelaki, Ibu Hawa dari lelaki. Di surga tempat yang penuh kenikmatan ae gak ayem kowe. Gak ono pasangane, luntang-luntung dhewe kan. Itu ya. Iya.
Padahal di surga itu tempat paling nyaman. Tanpa pasangan tidak tenang Nabi Adam. Allah paham. Pada waktu tidur, ya, dari tulang rusuknya diambil oleh Allah. Loh, kono teman iku bojomu iku. Allah menciptakan gitu. Itu ya. Makanya litas kunu ilayya, agar kamu tenang, teduh kepada istrimu. Jadi keteduhan itu di mana? Di istri. Itu maknanya gitu. Itu ya. Makanya jadi sio-sio. Tidak ada manusia terbaik setelah orang tua kita kecuali mertua. Gede-gede dikekno ya. Ngono 200.000 soleh. Piro mahare? 200.000. Lho ngono ya oleh. Murah ya. Padahal payang-payingan itu mendidik, melahirkan masalah. Gede-gede dikekno wong. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Wattaqullah, diulangi lagi. Jogon Allah ya. Itu ya. Dalam masalah apa? Hidup suami istri berumah tangga itu ada tatanan yang harus dijaga. Ya. Alladzi tasaaluna, yang kau saling meminta bihi dengan nama Allah, wal arham, ya, dan masalah rahim. Makanya rahim itu dari kata Rahman, rahim. Itu ya, ishtaqaqtu min ismi. Rahim itu ku bentuk dari nama saya. Apa itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu rahim. Itu ya, ayo coba kita ukur. Allah wis apik sebelum kita dilarang, sebelum diperintah. Allah ngelarang, Allah merintah, itu sayang Allah SWT. Jaluk apa kita? Tidak ada tempat yang paling nyaman kecuali dalam rahim. Ada siga selaput itu ya. Nek goyang-goyang ini tok. Nah, rahim ada benturan cek. Hebat, ada tempat yang paling itu rahim. Itu dicipta dari nama, dibentuk dari nama Allah. Itu ya, ishtaqaqtu min ismi. Itu ya. Masya Allah, Allah itu baik sebelum kita dilahirkan. Makanya ada di menungso itu ya, nikmatani. Itu ya, dua nikmat. Ya. Likulli mukawwanin la budda minhuma. Setiap yang diadakan pasti ada dua nikmat itu. Apa itu? Nikmatul ijad, nikmat dijadikan orang. Wa nikmatul imdad, nikmat pemberian. Dijadikan menungso bahannya sama. Itu ya, sperma itu sama loh, protein. Lu sopo sing ngawal dadi sperma yang menungso? Ayo sopo? Ayo sopo? Lu bahannya sama. Siapa yang ini? Ada yang terlibat selain Allah. Itu makanya Allah pencipta. Kita bukan pencipta. Setelah jadi menungso dikai nikmat-nikmat, sebelum lahir nikmat Allah mendominasi kita. Itu ya. Sari makanan ibu ono racune apa ndak? Lho ono racune. Lho kok iso bertahan ndak teracunan dia? Rahim ini. Lho sapa sing ngawal ini makanan racun disisino lewat plasenta itu. Masya Allah. Makanya ono sing keracunan kan. Bayi ini mati apa keracunan. Soalnya bocor makanannya. Loh, Masya Allah, Allah itu baik kepada kita. Itu tauhid itu kesana. Ojo tauhid sing muluk-muluk. Kita mengenal Allah, Masya Allah, Allah itu ya Allah melarang, Allah merintah. Tidak ada perintah larangan ya yang menyelamatkan kecuali perintah laranganmu ya Allah. Itu perlindungan hukum. Itu ya. Jadi setiap yang ada itu pasti terkena dua nikmat itu. Makanya mari kita mengenal nikmat. Ibadah itu apa sih? Mensyukuri nikmat, syukur dan sabar. Sabar oleh bala. Melu Allah oleh bala mana? Oleh bala. Kumpul wong soleh oleh bala. Asadul bala ambiya. Cobaan terberat para nabi. Ono dicoba koyok nabi. Itu ya, gandeng wong soleh kono ono bala, makanya kudu sabar. Dan Nabi mengatakan ya, menungso si api itu bergaul dengan orang
tapi sabar dengan gangguannya. Sabar dengan gangguannya. Hadirin, innallaha, sesungguhnya Allah, kana alaikum, atas diri kamu, raqibah. Raqib itu artinya apa? Pendamping dekat. Itu diterjemahkan apa? Amat mengawasi Allah. Allah itu mengawasi kamu. Masya Allah. Mari kita buktikan. Itu ya. Ojo ado-ado. Ketika kita tidur, apakah kita punya hak mengembalikan kesadaran? Allah itu ngawasi. Itu ya. Detik mana kesadaran kita dihilangkan, detik mana kesadaran dikembalikan, itu Allah. Lho ngono nek diperintah kok wangel ya. Itu ya. Nek dilarang kok mbangkang. Nah, itu artinya apa? Mentauhidkan Allah itu ono standar, menunggalkan. Larangannya itu tunggal dari yang Maha Tahu bahaya. Perintahnya itu tunggal dari yang Maha Tahu selamat. Raqib, ngawasi Allah. Sampai menungso itu dikai malaikat. Ya. Ma yalfudhu min qaulin ma yalfadhu min qaulin illa raqibun atid. Tidak terlontar satu kata-kata kecuali ono malaikat raqibun atid. Yaf'alun ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui apa yang kau jalani. Nek wong mukmin jangan ngelakoni bahaya, ojo. Iku nek ngelakoni bahaya ojo dicatet sih, engko nek tobat ya. Lho ngono ae. Menungso iku diistimewakan. Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi manusia malaikat bergantian depan belakang, pekan belakang. Yahfadunahu, menjaga manusia min amrillah. Yang menjaga itu atas perintah Allah. Jokoan menungso. Nek gak ngono kalah mbek setan. Setan mana terus gak mati. Awak dhewe mati kan ya. Ayo populasinya berapa? Makanya sok sombong-sombong. Iso taat ojo. Bantu malaikat itu mah. Itu ya, dalam surat apa ya? Surat Ar-Ra'd ya. Ya. Innallaha la yughayyiru ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nikmat penjagaan sampai manusia merubah nikmat penjagaan tadi. Pintunya dijebol-jebol dhewe, pagere dirusak-rusak dhewe. Apa pagere? Syariat itu pager. Aja dirusak. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi raqibah itu ngawasi Allah. Lewat apa? Makhluk-makhluke. Itu selagi kita taat, penjagaan Allah semakin kuat. Nek maksiat jebol. Jadi setan itu berbicara hai ya. Ya mlebu maksiat jebol pagere. Tapi nek pagere gak jebol, kuat ya. Itu ya. Nah, ngono raqibah itu Allah duwe larangan iku njogo. Allah duwe perintah iku njogo. Aja bicara ganjaran toh, pahala toh. Terangno pahala iku apa? Penjagaan bahaya-bahaya dunia, kubur, akhirat. Salat bareng wae dirupakno menungso ini. Dalam hadis sahih ini. Jenengan itu siapa? Kok setia jaga saya? Loh, lali awakmu. Aku itu salat. Loh, salat itu sampai dibawa ke kubur itu nanti. Iya. Yang memberikan hiburan saat keluarga tiada, orang dekat kita sudah meninggalkan, sampai di areal pemakaman. Itu ya amal kita. Amal itu bisa jaga. Al-Quran ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi Quran itu menjaga itu ya. Bacalah Quran, datang di hari kiamat syafi'an, itu penolong. Itu ya, nolong. Jadi duduk depan gini, sapa kon Al-Baqarah, sapa kon Ali Imran, ngono itu. Jadi semuanya itu sistem penjagaan. Nah, menungso ngerubah dengan maksiat, gitu ya. Jadi raqibah itu nanti dibahas tentang malaikat, gitu ya. Allah nanti dibahas tentang malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, diulang lagi nih. Ini surat Al-Ahzab 70-71.
Orang-orang yang sudah percaya tapi percaya tok. Ittaqullah, jogon Allah, hak-hak Allah jaga, rawat. Ittaqullah itu menjaga, merawat. Itu ya. Wa qulu, dan ucapkan qaulan sadida, ucapan sing beres. Banyak kita ndak beres. Sadida itu bener. Kalau kenangan orang yang kita cintai banyak ndak beres gitu. Apa eman ae, saknoan. Ndak iso saknoan ini. Makanya ada ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum fahdharuhum. Ada orang-orang dekat kamu, anak istri itu musuh bagi kamu. Konsing kamu cintai loh, potensial jadi musuh. Kenapa? Kebanyakan dengan yang kita cintai ndak beres. Sakno aku. Rasulullah ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardhata azwaj. Itu nabi itu. Nabi, kenapa sih roba hukum sing dihalalno kamu haramkan? Untuk apa? Menjaga perasaan istri, menuntut ridhonya istri. Ya, senengi istri. Loh, Nabi ditegur dalam surat At-Tahrim. Iku tauhid iku ngono. Itu jadi nabi ku maksum, justru maksum itu ditegur. Nah, kita ini Qur'ane wis ana. Mari kita baca Quran, ndolek tegurane Quran. Ndolek nasihati Quran. Apa ngaji ganjaran? Enggak, cek dinasihati Quran. Tidak ada nasihat, maka ngikut. Fa inna ahsanal haditsi kitab. Ini pengantar kitab tauhid ini. Yuslih lakum, pasti ya, aslaha yuslihu, ya pasti memperbaiki lakum, yang perbaikan itu bagi kamu. Siapa yang memperbaiki? Allah. A'malakum, semua kegiatan kamu. Ibadah menungso iku cacat, tapi kalau kita takwa kepada Allah, cacat itu dihilang oleh Allah. Hebatnya orang tauhid itu ngono. Ojo ngaji tauhid merasa bener. Itu ya Rasulullah ya tegur. Siapa kita di hadapan Nabi? Itu artinya apa? Islah. Nek kon salah Muhammad tak ilingno, ngono lho maknane. Insyaallah orang ahli tauhid itu nek pikirane mencong, tujuane gak lurus, diilingno batine. Ojo ngono, salah ya. Ono swara ngono. Nek males ibadah kadang-kadang ono sedih. Usia koyo sakmene lho. Sik wangele ibadah iku. Usia koyo sakmene wis ambut tanah iku. Njenengan pinten? Nek kula iku 59. Mosok 59 maneh. 112 tahun lah usiane. Ya antara 70 sampai 60 deh. 60-70 tahun manusia berusia akhir zaman ini. Sedikit yang mencapai 70 tahun. Nah, itu pengingat. Allah itu innallaha idza ahabba ja'ala wa'idun fi qalbi. Allah itu nek seneng hambane, di dalam hatinya itu ono sing nasihati. Itu raqibah itu gitu. Makanya raqibun atidun. Kok bukan ono waune raqibun wa atidun. Itu berarti siji, enggak, saking cepete iku. Tanpa jeda. Raqibun wa atidun, ndak raqibun atidun, raqib atid, saking cepet set dicatet. Tapi ada riwayat ojo dicatet sih, be tobat daripada menghapus. Tapi nek dicatet, ditobat, dihapus, gitu ya. Nah, itu sayangnya Allah. Jadi kalau kita bertakwa, kegiatan taat kita itu loh diperbaiki. Wa yaghfir lakum, baru diampuni. Jadi taat cacat baru diampuni kan maknanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, seluruh dosa-dosa kamu. Artinya apa? Di dalam taat ada cacat. Bisa dipahami ini ya. Ini tukang garap diperiksa. Wis dadi dicoretin. Itu ya.
baru tunggakannya keluar. Sik diperiksa deh, itu proyek negara ya. Tadi ndak ya? Wis tadi penyerahan. Penyerahan hari apa? 1 bulan sebelum penyerahan kan ada tunggakan dana di negara ini. Dicorek ini. Kadang-kadang gue palu tutuki. Wah, proyek ini gak bener, gak turun. Nah itu ya, jadi baru diperbaiki, diampuni, ya. Itu Allah pakai sistem itu. Makanya melok Allah itu enak. Ya, cacat diperbaiki. Justru dengan diperbaiki lahir ampunan. Itu sistemnya digunakan. Makanya ibadah kita itu apa? Supaya diterima. Ada orang bangun masjid di Wian, paling urunan iku semen piro sak-akeh 50 sak. Kadang-kadang urunan rong sak. Ngene wis dituduh-tuduhno ya oleh ganjaran aku. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah piyambakan dibantu Nabi Ismail. Nah, Al-Qur'an ini, ojo lali. Setelah bangun Ka'bah jaluk ganjaran ndak kan? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah. Itu ya. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah tobat saya. Jadi sarana tobat bangun Ka'bah itu sarana tobat. Kemudian Pak minta ditetapkan Islam. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah jadikan aku Ismail itu 2 muslim, anak cucu saya muslim semuanya ya Allah. Dengan bangun Ka'bah ini saya minta keislaman saya dan anak cucu saya jangan kau coret ya Allah. Nah itu ya. Hadirin rahimakumullah. Kembali kepada ini. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan siapapun yang mentaati Allah, taat apa hukume, menjaga itu taat, hukum menjaga. Wa rasulahu, dan menjaga rasulnya. Napa asana rasulnya? Ono syahadati wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku ikrar ngaku Muhammad utusan Allah. Apa konsekuensinya? Ya. Atau yuti uma amaro, mentaati yang diperintah. Ya. Wala yuqaddima qaula ahadin kainan mangkana. Tidak mendahulukan ucapan apapun, ucapan siapapun, ya, selain Rasulullah Muhammad SAW. Ya, intiha ama anhunaha wa zajara. Berhenti dari apapun yang dilarang, yang dicegah. Itu konsekuensi syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqad faza ini apa? Selamat, fauzan azima, keselamatan yang agung. Itu sukses yang besar itu ini terletak pada ketaatan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini mukadimah, saulan pisan tapi saulan pisan. Ya muka-muka diterima saulan pisan. Sudah Isa ya? Belum? Dilanjutkan? Oh nggih. Apa biasanya? Hah? Oh sebentar, 9 menit ya. Jadi fauzan azima, cari kata faza yafuzu fauzan, selamat dari bahaya. Yang keselamatan ini aziman, yang sebenarnya, keselamatan yang sebenarnya agung, itu bobotnya. Jadi di dunia ini tolok ukur keselamatan itu harus menggunakan standar pemahaman. Apa fauzan azima? Diletakkan sejauh mana kita di dalam mentauhidkan Allah. Bagaimana mentauhidkan Allah? Ya dalam bentuk keseharian.
menunggalkan. Larangannya itu dari yang maha tunggal, yang tahu bahaya. Larangan dari selain Allah itu tidak valid, tidak akurat berita tentang bahaya. Boleh jadi. Makanya selain Allah itu asa itu boleh jadi. Tapi kalau dari Allah pasti jadi. Gitu ya. Jadi asa. Gitu ya. Jadi fauzan azima itu ya sukses, keselamatan, terhindar dari bahaya aziman yang berbobot. Hadirin rahimakumullah. Ini muqaddimah itu ya. Muqaddimah itu pengantar kepada materi gitu. Selanjutnya amma ba'd. Adapun setelahnya gitu ya. Makanya ini pengantar ini. Fa inna, maka sesungguhnya ahsana itu yang terbaik. Jadi hasan itu baik, kalau ahsana terbaik atau yang paling baik. Al hadisi ucap. Ucapan ini tentang apa? Ucapan berita tentang perilaku keseharian. Makanya disebut sanna ya sunnah. Rutinitas, kebiasaan yang dilakukan manusia pilihan. Makanya ada reportase penulisan hadis. Ini terjadi setelah mana? Besar-besaran terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi kodifikasi hadis itu terjadi ya resmi negara. Kalau zaman Nabi itu pribadi. Gitu ya. Pribadi. Bukan berarti dilarang la taktubu anni ghairul Quran. Selain Quran jangan kau catat yang dari saya. Kenapa waktu itu orientasi umat ditujukan kepada Al-Quran, gitu ya. Tapi bukan berarti inisiatif pribadi tidak ada. Jadi pribadi itu ada yang dimasukkan bumbung gitu ya, dicatat. Nanti pada akhir resmi negara itu pada zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Itu setelah Khulafaur Rasyidin. Itu dicatat. Zaman Nabi resmi tidak dicatat, tapi inisiatif sahabat. Yang dicatat resmi pada zaman Nabi Al-Quran, walaupun alat-alatnya masih sederhana, karena kertas masih langka. Itu ya. Nah, di sini antara jadi al-hadis ya ucapan ya kitaballahi ya kitabullahi, kitab Allah. Kenapa kok disebut hadis? Ya, karena turun ke dunia ini hadis baru. Makanya proses turunnya Quran itu ada dua, anzala sekaligus nazala berangsur. Itu ya. Jadi turunnya ke langit dunia itu anzala, turun sekaligus. Itu ya. Setelah itu nujuman itu berangsur, titik-titik sesuai masalah yang mesti dijawab. Itu ya. Loh, katanya kaulum Allah itu qadim. Iya, firman Allah itu qadim. Qadim itu mendahului semesta. Ya, makanya hadis ini setelah turun ke dunia. Sebab apapun yang turun ke dunia, ini kan makhluk, dunia itu makhluk, maka terkena hukum hadis itu tadi. Itu ya, hadis itu artinya yang baru, ucapan ya. Tapi kalam Allah itu qadim. Qadim itu tidak disentuh apa dahulu atau setelah, enggak. Itu namanya kalau Allah itu azali. Azali itu wujud yang tidak didahului, tidak ada, dan tidak diakhiri, tidak ada. Kenapa? Yang didahului tidak ada dan diakhiri tidak ada, itu makhluk. Itu ya.
Nah, kalau makhluk itu abadi itu kekal. Tapi kalau Allah itu azali. Itu bahasan dalam tauhid. Itu istilah, itu ya. Allah sendiri menyebutkan anzala ahsanal hadisi kitabam masanian. Allah yang menurunkan itu ya sebaik-baik ucapan masanian ya, masani yang berulang-ulang. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Itu ya. Jadi Allah sendiri menyebut Al-Qur'an ahsanal hadisi, sebaik-baik ucap. Kenapa? Qaulullah, firman Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan firman Allah. Ucapan makhluk tidak bisa mengalahkan ucapan Allah. Makanya Rasulullah itu mengatakan apa? Khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar mengajar Al-Qur'an. Kenapa? Ahsanal hadis ya. Makanya ngaji itu niatnya apa? Supaya kita dicatat menjadi orang yang belajar ngajar Quran. Anak kita ya gitu, cita-citanya harus jadi apa? Orang yang belajar ngajar Quran dalam bidang apa? Masalah apapun. Belajar teknologi dikaitkan dengan Quran, bukan nyel teknologi itu ya. Makanya para sarjana dulu, penemu komputer, penemu masalah-masalah optik, kaca ya, sekarang dikembangkan jadi teleskop Hubble. Itu siapa penemu penelitian tentang optik itu? Itu sarjana muslim. Khawarizm, Al-Kibr, Al-Kimi, itu ilmu-ilmu kimia itu dari sarjana muslim. Kenapa? Dari belajar Quran lahir penelitian ilmu-ilmu alam. Itu ya. Jadi kalau sarjana peneliti alam itu ngerti tauhid, tambah takut itu. Einstein itu mengatakan apa? Kalau manusia besar itu hidup pada zaman saya, akan saya cuci kakinya, ya, akan saya minum bekas air cucian kakinya. Siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lu ngono gak mlebu Islam bare. Itu ya. Sampai sekarang ada sarjana berbahasa warga Jerman, namanya Annie Mary Simmel itu. Itu kalau ngajar pakai sholawat itu. Itu di Jerman itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lu tidak masuk Islam itu. Lu kita ya tanpa mengenal teknologi masuk Islam itu. Mana disyukur ya banyak. Tapi tidak bisa kita mengatakan kita Islam ini keturunan, tidak bisa. Justru keturunan itu harus dipelihara. Itu ya. Belum bisa ya. Belum. Sudah. Ya, alhamdulillah. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita telah diantarkan jadi hidayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.